Kembali lagi di Kako Anime. Dan kali ini kita akan sedikit membahas hal yang akan menjadi topik menarik atau perdebatan yang menarik untuk kita bahas, yaitu teman atau mati. Ya, Kaido setelah Aquano ini lebih ke arah mati dan semacamnya atau menjadi teman dan bersudut pandangkan ke arah Luffy. Soalnya kita tahu ya, dengan semakin dekatnya ujung daripada Aquano, semakin terasa pula Kaido akan kalah. Dan semakin pula bermunculan perdebatan tentang Kaido ini mau dibawa kemana. Ada satu pihak mengatakan atau percaya bahwasannya Kaido akan menjadi aliansi. Ada satu pihak lainnya yang sangat tidak setuju dengan itu. Sebab apa? Sebab ini Kaido. Ya, mana yang lebih oke? Tapi kalau menurut Mimin sepertinya cluenya sudah ada sejak sebelumnya, yaitu saat perang Onigashima ini, dimana lebih tepatnya saat Appo dan Distract berhadapan dengan CP0. Entah dia dari pihak mana, entah dia dari idealisme yang mana, seperti apa, tapi entah kenapa jika lawannya adalah pihak daripada World Government seperti CP0 di sini, semua pada menyatu. Drake yang dasarnya seseorang yang secara lahir dan batin membenci Appo dan ditunjukkannya pula dengan konsisten menolak tawaran dari Appo. Drake benar-benar membenci Appo. Tapi ketika ada pihak World Government yang hadir di radius mereka, bisa-bisanya mereka berdua dalam satu arus yang sama berselisih dengan bos CP0. Drake melupakan rasa bencinya terhadap Appo dan berfokus kepada CP0. Jadi apa intinya? Intinya pihak World Government adalah salah satu pihak yang bisa menjadi perantara sebagai alat pemersatu bangsa dalam tanda kutip. Ya, peluang Kaido menjadi aliansi atau minimal memiliki pandangan hidup lebih condong ke arah Luffy itu ada kemungkinannya dan ada peluangnya dengan satu syarat, adanya pihak World Government yang ikut campur dalam radius masalah ini. Karena perlu diketahui, pada saat ini di Wano itu masih gelap dan masih ada kemungkinan ancaman datang dari manapun, termasuk daripada World Government. Dan jika kita bicara soal personal daripada Kaido memiliki semacam flashback yang juga bisa dikatakan sangat relate untuk menentang daripada World Government itu. Jadi, mau Kaido pun atau seseorang Yonko pun kalaulah musuhnya World Government, ada kemungkinan dia bisa ikut searus masuk ke dalam pandangan bajak laut sesungguhnya untuk menentang World Government. Artinya, bisa dikatakan dengan singkat, aliansi antara para bajak laut itu menurut Mimin ada peluangnya walaupun itu Kaido. Meskipun di sisi lainnya kita belum tahu ya alasan sebenarnya kenapa Garp dan Roger melindungi Tenryubito. Entah apa alasannya, tapi yang jelas sikap menentang World Government itu ada dengan bukti Garp yang menolak menjadi anjing daripada Gorosei secara langsung dan terus terang mengejek mereka waktu referee. Dan apakah saya setuju kalau Kaido akan menjadi aliansi? Ya, belum selesai. Soalnya di satu pihak lainnya ada satu bukti yang mengatakan kalau Kaido juga bisa dikatakan mati, dimana dikatakan oleh Kaido sendiri sebenarnya tidak mungkin akan ada dua naga dalam satu periode. Dan kita tahu pada saat ini itu ada dua naga. Jadi poin yang ini yaitu Kaido akan mati sebenarnya ada poin pendukungnya juga. Nah, oleh karena itu di sini saya lebih memilih dua skenario sekaligus. Ya, terdengar curang bukan? Tapi ini akan menarik karena ini artinya kejadian Kaido berpihak kepada Luffy dan Kaido mengalami nasib buruk di mana yang paling buruknya adalah kematian. Itu terjadi dalam satu kondisi yang sama dan tempat yang sama. Ya, saya rasa Aquano belumlah selesai sampai di sini. Akan ada momen di mana Kaido berpihak kepada Luffy dan kasusnya sama seperti yang terjadi kepada Drake dan juga Appo, yaitu munculnya ancaman daripada pihak World Government ke area Wano. Ya, perlu kita ketahui sejatinya kondisi di Wano ini pada saat ini ya masih gelap. Itu artinya ini menjelaskan perang Wano belumlah selesai, di mana dikatakan sejak 20 tahun yang lalu bahwasannya rakyat Wano di 20 tahun kemudian akan mengenal Sang Fajar. Itu artinya semua kemenangan akan muncul ketika Fajar atau ketika Wano Kuni mulai terang disinari matahari. Jadi secara dasarnya perang ini belumlah selesai. Banyak potensi ancaman datang
datang, salah satunya yang paling dekat adalah armada World Government yang saat ini sudah berada di pesisir Wano. Dan ya, kita tidak tahu apa yang direncanakan para armada World Government itu. Apakah mereka membawa sesuatu alat untuk menghancurkan di sana? Soalnya ketika mereka datang ke Wano Kuni, mereka sudah siap dengan skenario terburuk bahwasannya di sana ada Kaido. Jadi seharusnya mereka sudah menyiapkan semacam senjata yang daya ledaknya bisa menghancurkan Kaido pula. Dan anggap saja pada chapter 1049 itu ditandai dengan agen CP0 yang telah kabur daripada lokasi Onigashima. Di mana agen CP0 tersebut kabur berarti akan ada sesuatu ancaman yang bisa dikatakan dalam skala besar. Dan salah satu potensi yang paling kuat itu adalah Buster Call yang dibawa oleh armada daripada World Government. Dan jika ancaman itu benar-benar datang, kemungkinan Kaido lah yang akan mengorbankan dirinya jika benar itu akan datang. Karena di sini kita akan mengambil referensi daripada buah iblisnya Kaido, di mana nama buah iblisnya Kaido adalah Uowonomi model Azu Dragon atau nama lainnya Shiryu, naga biru hijau. Nah, dalam budaya Jepang atau Asia Timur di sana, Shiryu merupakan makhluk yang menjaga arah timur. Dan jika benar fajar akan terbit di Wano, di mana yang namanya fajar sangat identik dengan arah timur, maka yang menjaga Wano dalam proses fajar terbit nanti itu adalah naga Shiryu, naga hijau biru Azu Dragon alias Kaido. Karena kita tahu ya, di chapter sebelumnya Luffy terlihat pingsan dan juga naga Momonosuke yang juga terlihat pingsan. Nah, maka dari itu kemungkinanlah Kaido sebagai Yonko atau makhluk terkuat mungkin akan mengambil alih. Walaupun kita tahu ya, di mana sebelumnya juga Kaido sudah terkena serangan Luffy, di mana mungkin Kaido juga akan mengalami semacam kerusakan dan juga mungkin mengalami suatu pingsan. Tapi jika berkaca daripada buah iblisnya Kaido, Kaido lah yang akan melindungi arah timur. Kemudian, jika kita bicara soal ras daripada Kaido yaitu Oni atau juga mirip dengan Ors di One Piece itu ya sedikit menarik. Soalnya, jika kita memperhatikannya sejauh ini daripada makhluk-makhluk tersebut, entah kenapa rasanya mereka sedikit merasa positif ketimbang negatif dalam peran One Piece ini. Terutama soal hubungannya dengan Wano Kuni. Di mana yang pertama ada Ors Litter Junior yang mati demi es karena diberi topi dari Wano. Kedua, rumor soal identitas daripada Ors yang merupakan bangsa atau suku atau ras yang menarik benua yang kemungkinan pada saat ini dikumpulkan di Wano. Ketiga, Gunung Onigashima yang berbentuk Oni, di sebelahnya ada suatu katana raksasa seperti menjelaskan Ors dan Oni ada hubungannya dengan Wano atau samurai. Jadi, tren positif yang dibuat oleh ras daripada suku Ors dan juga Oni kemungkinan juga akan dilanjutkan oleh Kaido, yaitu dengan melindungi arah timur, melindungi sang fajar, dan rela mati untuknya juga sebagai naga biru, naga Shiryu. Tapi bukannya Kaido di Wano sudah berbuat jahat? Bohong. Yang bener. Tapi jika dipikir-pikir, kehadiran Kaido di Wano itu sama saja dengan melindungi Wano Kuni. Dan semenjak Kaido datang di Wano, Wano Kuni serasa mempunyai semacam tameng. Semua yang ada di sana, semuanya sudah berbisniskan secara mutlak dan tidak ada yang berani mengganggunya. Bahkan pihak daripada World Government sekalipun tunduk dengan sistem yang dibuat di sini. Dan ya, itulah feedback yang diberikan Kaido kepada Wano Kuni, di mana sifat pelindungnya daripada naga Shiryu itu masih ada. Jadi, bagaimana pendapat kalian soal naga pelindung Kaido ini? Kaido lah yang akan berkorban jika nantinya akan ada ancaman dari luar yang sangat berbahaya. Dan semisalnya di ancaman itu Kaido benar-benar end, tentu naga akan hanya menyisakan satu, yaitu Momonosuke. Dan ini sudah seharusnya naga itu cuma satu. Kalau ada dua berarti kamu pelanggaran.